Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Istiqdadan, duduk siap. Duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah sebelum melanjutkan pelajaran, Ustazah akan memberi mufradat baru hari ini. Mufradat hari ini adalah datang awal. Apa? Datang awal. Madza naqulu bil lughatil arabiyyah? Atayati. 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 In English, come early, come early, come early. Nah, diingat ya hafid-hafidah semuanya kosakata yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita adab Islam terhadap tetangga. Ya, orang Islam itu punya adab dalam bertetangga ya. Dalam Islam semuanya ada adabnya. Beradab sama tetangga, beradab sama hewan, ya semuanya ada adabnya. Di pasar juga ada adabnya ya. Kemarin kita sudah belajar adab di pasar ya. Sekarang kita lanjutkan adab bertetangga. Salah satu adab bertetangga ini adalah banyak ya. Nah, Ustazah bacakan ini ada tentang hadis Rasulullah untuk memuliakan tetangga. Ya, orang Islam yang baik, orang Muslim yang baik, maka dia akan memuliakan tetangganya ya. Maka na yu'minu billahi fal yaumil akhir fal yukrim jarahu ya. Nah, sini artinya nih. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya ya. Bahkan untuk memuliakan tetangganya dalam hadis ini didahului dengan beriman kepada Allah ya, dan beriman kepada hari akhir. Nah, digandingkan dengan berbuat baik, memuliakan tetangga ya. Jadi tetangganya itu dimuliakan, jangan dihina ya. Di hadis lain juga berkata ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan bagilah untuk tetanggamu, katanya ya. Nah, jadi kalau hafid-hafidah nanti bilang sama bundanya, ya kalau punya rezeki yang lebih memasak kuah, katanya dalam hadis ini suruh dibanyain kuahnya ya. Tapi kalau dibagi ke tetangganya, masa dikasih kuahnya aja ya. Nah, ditambah sayurnya ya. Kalau ada lebih rezeki dikasih ya. Barangkali tetangganya yang di samping rumah lagi kelaparan ya, tidak punya untuk dimakan, maka dibagi kepada tetangganya. Nah, sama juga sama hafid-hafidah kalau lagi bermain di rumahnya, nah sama teman-teman tetangga kan, kalau di rumah, nah jadi harus juga bergaul dengan yang baik ya, dengan teman tetangga di rumah ya, saling menghormati ya, menjaga kerukunan dengan tetangga, jangan sampai mendiamkan tetangga atau bertengkar dengan tetangganya ya. Kita juga harus menjunjung tinggi sikap tenggang rasa
kepada tetangga. Misalnya tetangga sebelah rumah sedang sakit, kita tidak boleh menghidupkan radionya keras-keras ya, kasihan tetangganya yang sakit ya. Nah, di sini Ustazah jelaskan beberapa tentang 12 adab bertetangga menurut Imam Ghazali. Nah, di sini ada beberapa adabnya. Pertama, kita kepada tetangga mendahului menyampaikan salam ya. Kalau sama tetangganya keluar dari rumah, bertemu, bertegur sapa ya, kita disunahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, tidak lama-lama berbicara katanya. Nah, barangkali kalau tetangganya masih banyak perlu ya, jadi nggak lama-lama kalau berkunjung berbicaranya ya. Yang ketiga, tidak banyak bertanya. Jadi kalau pertanyaan yang tidak penting tidak perlu ditanyakan kepada tetangganya, takutnya menyakiti tetangga. Yang keempat, apalagi adabnya menjenguk yang sakit. Jadi kalau tetangganya ada yang sakit, dijengukin ya. Boleh kalau ada lebih rezeki dibawakan sedikit oleh-oleh ya. Yang kelima, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Kalau ada tetangga kita yang tertimpa musibah, ada yang meninggal, nah itu kita harus takziah sama tetangga kita ya. Yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraannya. Nah, kalau tetangga kita lagi senang, kita juga harus senang ya. Umpamanya tetangga baru kita lagi punya rezeki, dia dapat beli mobil baru ya, nggak usah kita sedih ya. Kalau sedih iri nanti namanya ya, nggak boleh iri ya. Kita juga alhamdulillah tetangga kita sudah punya mobil baru ya. Nanti kalau kita ada kesulitan barangkali dibantu sama tetangga kita ya. Yang ketujuh, berbicara dengan lembah lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Tidak boleh berkata yang kasar. Yang kedelapan, memaafkan kesalahan ucap ya. Barangkali tetangganya kalau kita lagi ngobrol atau berbicara salah berkata, maka dimaafkan. Yang kesembilan, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Jadi kalau tetangga kita ada yang berbuat salah, kita harus menegurnya. Menegurnya juga dengan cara yang baik. Yang kesepuluh, menundukkan mata dari memandang istrinya. Nah, tidak boleh kalau bukan mahramnya memandang lama-lama ya, nggak boleh, harus menundukkan pandangan. Yang ke-11, memberikan pertolongan ketika diperlukan ya. Kalau tadi dicontohkan, kalau ikut bergembira karena kegembiraannya tetangganya punya mobil baru. Nah, tetangganya yang punya mobil baru harus memberikan pertolongan. Suatu saat ada yang sakit, minta tolong antar ke rumah sakit, dibantu ya. Nah, yang selanjutnya, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya ya, nggak boleh. Sama tadi dengan yang ke-10 ya, harus menundukkan pandangan. Ya, ini saja pelajaran akidah akhlak kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat hafidz-hafidzoh walaupun belajar di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.